Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Pak Jalil. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari pelajaran PPKN, yaitu tema 1 tentang selamatkan makhluk hidup, subtema 1 tumbuhan sahabatku. Ya, mari kita bersama-sama dengarkan video pembelajaran kali ini. Tonton sampai habis dan jangan lupa untuk subscribe. Terima kasih. Oke, langsung saja. Pada kesempatan kali ini, kompetensi dasar yang akan kita capai yaitu menganalisis penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan yang kompetensi dasar 4.1 yaitu menyajikan hasil analisis pelaksanaan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Itu adalah kompetensi dasar yang harus dikuasai oleh peserta didik. Yang kedua, tujuan pembelajaran pada kesempatan kali ini adalah setelah mendengar video pembelajaran, siswa mampu menemukan 3 contoh pelaksanaan sila ke-1, kedua, dan ketiga dari sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Yang kedua, setelah mendengar video pembelajaran kali ini, siswa mampu menerapkan 2 kegiatan yang sesuai dengan sila ke-1, kedua, dan ketiga dari sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Itu tujuan yang harus kita capai pada pertemuan kali ini. Oke, langsung saja kita bacakan Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu adalah bunyi Pancasila, ya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas 3 sila saja, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, dan persatuan Indonesia. Oke, penerapan sila pertama Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Nah, sebagai dasar negara ini, Pancasila menjadi pedoman bangsa Indonesia dalam berperilaku sehari-hari. Jadi, sila pertama Pancasila ini mengandung makna bahwa bangsa Indonesia bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Ini adalah makna sila pertama Pancasila. Maka dari itu ada nilai-nilai yang terkandung dalam sila pertama Pancasila. Yang pertama adalah setiap orang bebas memeluk agama dan kepercayaannya. Ini adalah nilai-nilai yang terkandung. Setiap orang bebas memeluk agama dan kepercayaannya. Yang kedua, saling menghormati antar umat beragama dan antar umat beragama, ya. Seagama maupun berbeda agama itu saling menghormati. Yang ketiga, setiap orang bebas beribadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya. Nah, ini adalah nilai yang terkandung dalam sila pertama Pancasila. Yang keempat, mensyukuri segala yang ada di alam semesta. Ini adalah nilai-nilai yang terkandung di dalam sila pertama Pancasila. Sekarang sila kedua, ya. Sila kedua Pancasila ini mengandung makna adanya persamaan derajat tanpa membeda-bedakan agama, suku, budaya, dan keturunan. Dan setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban. Ini adalah makna yang terkandung dalam sila kedua Pancasila, yaitu
memiliki persamaan derajat ya, tidak membeda-bedakan agama, sukunya, keturunannya, serta memiliki hak dan kewajiban. Ini adalah makna dari sila kedua Pancasila. Sedangkan nilai-nilai yang terkandung dalam sila kedua Pancasila, yang pertama adalah setiap orang memiliki hak dan kewajiban yang sama. Nah, ini antara hak dan kewajibannya ini sama-sama ya. Kita sebagai warga negara Indonesia memiliki hak dan kewajiban yang sama. Yang kedua, saling menghormati dan menghargai. Nah, ini saling menghormati dan menghargai termasuk juga ada nilai yang terkandung dalam sila kedua. Yang ketiga, bersikap adil kepada setiap orang. Nah, bersikap adil. Kemudian yang keempat, gemar menolong orang lain. Ini adalah nilai-nilai yang terkandung dalam sila kedua Pancasila. Nah, sebagai contoh ada gambar itu ya, posko banjir ya, kita saling membantu sesama manusia ya, terutama yang membutuhkan. Nah, ini ya nilai-nilai yang terkandung dalam sila kedua Pancasila, dan ini bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang kelima adalah bertenggang rasa kepada orang lain. Demikian ya untuk nilai-nilai yang terkandung dalam sila kedua Pancasila. Oke, selanjutnya penerapan sila ketiga Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sila ketiga ini mengandung makna persatuan dan kesatuan ya, persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia dalam keberagaman suku, budaya, dan agama. Indonesia itu memiliki banyak suku, banyak budaya, dan banyak juga agama, sehingga perlu persatuan dan kesatuan. Ini terdapat pada sila ketiga Pancasila. Nah, adanya perbedaan ini tidak akan menjadi sebab perselisihan, tetapi harus menjadi pendorong terciptanya kebersamaan. Nah, persatuan Indonesia juga mengakui dan menghargai sepenuhnya keanekaragaman yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Ini ya. Hal ini ya, kesadaran dalam mewujudkan Indonesia yang bersatu dapat tercapai jika kita menghayati semboyan negara Indonesia, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Walaupun berbeda-beda, tetapi tetap satu juga. Ini adalah makna-makna yang terkandung dalam sila ketiga Pancasila. Sila ketiga Pancasila berbunyi Persatuan Indonesia. Sedangkan nilai-nilai yang terkandung dalam sila ketiga Pancasila adalah satu, mengembangkan rasa bangga dan cinta tanah air dan bangsa. Kita harus memiliki rasa bangga dan cinta tanah air kita, yaitu sebagai bangsa Indonesia. Ini adalah nilai yang terkandung dalam sila ketiga. Yang kedua, rela berkorban demi kepentingan bangsa dan negara. Ya, demi bangsa dan negara kita harus rela berkorban apapun jiwa dan raga, bahkan harta. Sebagaimana sudah dicontohkan oleh para pahlawan kita yang berjuang untuk memerdekakan kemerdekaan Indonesia. Ya. Yang ketiga, bekerja sama demi kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan. Ini ya, bekerja sama. Semua yang mau kerjasama akan cepat selesai pekerjaannya. Nah, contoh ya, di dalam kelas berarti kerjasama dalam membersihkan kelasnya. Jika bergantian ada piketnya, nah itu saling kerjasama. Piket pun tidak hanya sendiri-sendiri, mungkin bisa dibagi 5 anak atau 2 anak atau 3 anak. Nah, itu saling bekerja sama biar cepat selesai.
Yang keempat, saling menghormati walaupun berbeda suku, bangsa, agama, dan negara. Ya, nah, saya ulangi, saling menghormati walaupun berbeda suku, bangsa, budaya, dan agama. Kalau kita saling menghormati, maka tidak akan terjadi perselisihan. Itu adalah nilai-nilai yang terkandung dalam sila ketiga Pancasila. Oke, selanjutnya untuk tugas ya, tugasnya ya untuk pertemuan kali ini silahkan kerjakan latihan soal di buku petik 6A ya, buku petik 6A halaman 31 sampai 33. Ya, di situ sudah ada soal-soalnya, dikerjakan di buku petik langsung, kemudian difoto, hasilnya difoto dan dikirimkan di Classroom. Oke, ya. Demikian pertemuan pada kesempatan kali ini, semoga bermanfaat. Ya, silahkan tambah referensi, baca buku-buku yang lain ya, banyaklah membaca untuk menambah wawasan keilmuan kita. Saya akhiri pertemuan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.